dan itulah qurratu a'yun, yaitu penyejuk hati atau penyejuk mata yang menggambarkan ketenangan, kebahagiaan, kegembiraan. Itu sangat luar biasa, dan itu yang harus dikejar. Karena banyak orang berpikir bahwa saya akan gembira, saya akan bahagia kalau anak saya sukses secara duniawi, lalu titik sampai di situ, nggak koma. Harusnya kan sukses secara duniawi dan secara agama, dalam arti duniawinya itu di bawah atau di atas dasar-dasar agama dan senantiasa didampingi oleh rambu-rambu Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebagian orang tuh berpikir, aku akan bahagia, aku akan gembira kalau anakku tuh sukses di sekolahnya, sukses di kampusnya, sukses di karir atau bisnisnya. Dan itu hal yang keliru. Kalaupun mungkin dia merasakan kesenangan, tapi kesenangan yang dia rasakan ketika ngelihat anaknya wisuda misalnya, atau berhasil membangun bisnis atau startupnya sendiri, lalu menghasilkan puluhan bahkan ratusan juta per bulan, itu kesenangan itu nggak ada apa-apanya dibanding ketika ayah atau ibu melihat anaknya itu sujud kepada Allah, anaknya itu menjadi orang yang soleh, anaknya itu berakhlak mulia, anaknya itu mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anaknya itu hobinya baca Quran lalu berusaha mengamalkan Al-Quranul Karim. Gak ada yang lebih indah dari itu. Kalau nggak percaya bandingin aja. Jadi nggak usah ribet-ribet. Pak Ustadz aku kurang setuju. Enggak, kita nggak perlu berdebat. Cobain aja sendiri. Udah pernah nyobain belum? Belum kan? Coba deh. Coba perjuangkan anak itu jadi anak yang soleh sebagaimana kita perjuangkan anak itu keterima di sekolah favorit, keterima di kampus favorit, kerja di salah satu perusahaan yang bonafit. Terus bandingin mana yang lebih indah. Kan sederhana. Kan rasa tuh nggak bisa bohong, hadirin. Kalau lisan tuh bisa bohong. Ini kenikmatan paling tinggi, dikatakan Al-Hasan dan para ulama yang lain. Gak ada kenikmatan lebih nikmat dari ini. Gak ada pemandangan yang lebih indah daripada ngelihat pasangan kita dekat sama Allah dan melihat anak keturunan kita dekat sama Allah. Gak ada yang lebih indah ketika kita menyaksikan istri kita itu dekat sama Allah, tunduk sama Allah, patuh sama Allah, senantiasa mendekat, menjaga keikhlasan, menjaga sikap, menjaga lisan, karena takut sama Allah, bukan takut sama kita, karena tahu dihisap oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana nggak ada pemandangan yang lebih indah daripada menyaksikan suami kita itu dekat sama Allah. Oh, itu kebanggaan sejati seorang wanita, hadirin. Ketika ngelihat suaminya berubah, suaminya itu berada di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, nggak ada yang lebih nikmat dari itu. Jika orang punya fitrah ya, dan hatinya bersih. Tapi kalau hatinya kotor ya memang nggak akan merasakan kelezatan tersebut, karena kan sakit gitu. Yang namanya orang lagi sakit itu nggak bisa ngelihat keindahan. Kalau orang tuh lagi sakit dikasih bubur ayam paling enak di Jabotabek juga rasanya hambar. Tapi bukan salah bubur ayamnya. Ada orang dari 3 hari yang lalu qadarullah masyafal positif COVID. Itu hari ini dikasih parfum termahal di dunia, nggak kecium aromanya tuh, nggak ada wangi-wanginya tuh parfum. Jadi kalau ada orang tuh ngelihat suaminya ibadah, istrinya ibadah, itu nggak merasakan apa-apa, berarti lagi sakit. Makanya jamaah sekalian yang Allah muliakan, kalau kita bisa simpulkan, karena ini dua penting banget ya, dan banyak di antara kita punya masalah di rumah tangga dan keluarganya, dan salah satu yang ternyata lupa dilakukan adalah membaca dan mengamalkan doa ini. Ya kan, setidaknya dari ayat dan doa ini kita bisa sarikan keterangan para ulama, tentu saja dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita, bahwa agar kita punya keluarga yang qurratu a'yun, itu setidaknya yang pertama nih yang harus kita lakukan adalah kita harus kembalikan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala.
berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harus bertakarub kepada Allah, harus punya prinsip itu, la haula wa la quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Doa ini tuh mengajarkan kita jamaah sekalian, kalau ingin punya istri yang qurrata a'yun, ingin punya suami yang qurrata a'yun, ingin punya anak-anak yang qurrata a'yun, baik kita yang punya pasangan maupun yang belum punya pasangan, maka jangan mengandalkan diri kita. Itu penting, jangan mengandalkan diri kita semata. Kalau kita belum menikah, jangan mengandalkan kemampuan kita dalam memilih pasangan. Aduh, rentan berantakan jamaah. Kita ini banyak yang nggak ngertinya. Kalau kita sudah menikah, jangan mengandalkan kemampuan diri kita. Sebagian suami itu menggampang, udah beres deh, kalau istri gue nih tinggal gue atur aja, nurut gitu loh. Hati-hati kemakan omongan sendiri. Wa nabluwa akhbarakum, Allah berfirman, kita ini akan uji omongan kalian. Kalau diuji sama Allah berantakan tuh, kemakan omongan sendiri, nggak bisa diatur nanti. Yang memiliki hati istri kita tuh bukan kita, Allah tabaraka wa ta'ala. Lagi juga gini loh jamaah, gimana kita mengendalikan hati istri kita? Kita jungkir balik babak belur dalam mengendalikan hati kita sendiri. Emangnya ngendalin hati kita nggak setengah mati apa? Nabi bersabda kan, inna quluba bani adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqalibu kaifa sya'. Sesungguhnya hati manusia itu ada di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Allah bolak-balikan.